Itulah pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang bisa memuaskan kami di dunia ini. Hanya pribadi-Mu, perkataan-Mu, hadirat-Mu. Itulah yang memuaskan kami. Itulah yang kami mengatakan, Yesus, Engkau cukup bagi kami. Sungguh tidak cukup kata-kata kami untuk mengutarakan kekaguman kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Saat kami menikmati wajah-Mu, saat kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan, sungguh tak tergantikan. Tuhan, tolong kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau terbuka Tuhan. Kami mau dikoreksi. Kami mau mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan firman-Mu begitu dalam. Firman-Mu begitu tinggi. Firman-Mu begitu luar biasa, ajaib Tuhan. Karena itu Tuhan dalam kesederhanaan kata-kata kami berdoa, singkapkanlah Roh Kudus bagi kami semua. Siapapun kami berdoa Roh Kudus bicaralah Tuhan secara spesifik kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran firman-Mu yang membuat kami sungguh teguh kuat memegangnya. Dan berkata sungguh ini juga menjadi makanan kami, menjadi nutrisi yang membuat kami segar, yang membuat kami dapat melewati hari-hari kami sebagai lebih daripada pemenang. Kami boleh berkata kepada setiap gunung pindah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berkata kepada setiap penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa mengatakan kepada hal ekonomi terjadi dan terobosan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu apa yang Kau nyatakan Tuhan, bahwa kami memiliki kunci kerajaan surga untuk mengikat dan untuk melepaskan. Karena itu pada saat ini kami mengikat segala keapatisme di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan rasa lapar haus akan Kau Tuhan. Kami melepaskan kerinduan akan Kau Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Kami mau meninggikan hanya satu nama. Nama yang ajaib, Gembala kami yang agung. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bisa lambaikan tangannya. Ya katakan haleluya. Ya, katakan haleluya dengan wajah tersenyum dong. 1, 2, 3 haleluya. Puji Tuhan, setiap ke Lembang saya ingin pasti disegarkan. Walaupun cuacanya dingin tapi di sini ada api Tuhan. Amin. Oke, ya saya juga datang dengan rekan-rekan komunitas sel ya. Di sana ada Coach Catur dan Poni dan kedua anaknya Selin dan Olive. Halo. Ada Ryan dan Rosa juga. Halo ya. Saya bilang pada teman-teman, ayo Koko mau ke Lembang. Kita ke Lembang. Kenapa? Karena di sini ada hadirat Tuhan, api Tuhan. Ada orang-orang yang sederhana tapi melakukan firman Tuhan dengan melakukan dengan apa adanya, tapi kita melihat disitulah Tuhan senang dengan apa yang kita mengerti sedikit, tetap kita melangkah, lebih banyak kita melangkah terus, amin. Ya puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang gaya hidup murid sejati. Waduh, ya kalau kita bicara tentang gaya hidup, bicara tentang apa yang kita praktekkan keseharian. Sekali lagi bahwa di Lembang kita banyak belajar tentang kesederhanaan tapi kebersamaan yang kuat. Nah, bangkit lagi berdiri gak apa-apa ya. Saya mau kita sama-sama membaca satu firman Tuhan. Ya, sorry, ini kenapa boros? Coba. Oke, Lukas 9 ayat 23. Ayat yang biasa kita kenal, ya kita sama-sama coba suarakan dengan suara keras. Seperti biasa, alamatnya dulu, kemudian kita isinya ya. 1, 2, 3, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
Amin. Kata siapa ini? Kata Yesus kepada kita semua. Ya, kepada setiap murid-muridnya. Jadi ini dia bicara. Bayangkan Kristus sedang bicara kepada kita secara pribadi. Dan dia ingin menyatakan hal ini. Sekali lagi suarakan. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberikan satu kunci untuk hidup yang bermakna, hidup yang betul-betul kita rasakan, kita tahu untuk apa kita ada di dunia ini, mau melangkah kemana, apa yang kita upayakan. Nah, Tuhan katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Kristus, yang pertama ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu untuk menyatakan, Tuhan, aku memandang hidupku mati bagi diriku dan hidup bagi Engkau. Dan ini tentu saja tidak bisa dipaksakan, tapi akan sangat powerful ketika kita menyadari. Jadi Tuhan tidak akan pernah utak-atik kehendak bebas kita. Dia tidak mau kita seperti robot yang di setel kemudian ikut dia gitu. Enggak. Tapi dia kasih kehendak bebas kita untuk memutuskan. Dan keputusan terbaik, keputusan yang paling luar biasa, yaitu ketika kita menyadari bahwa dia telah menyerahkan dirinya di kayu salib. Membeli hidup saya dengan darahnya yang mahal. Saya menyadari hal itu lalu saya mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Karena itulah yang akan menjadi titik awal yang kuat. Kalau tidak, maka kita akan menganggap semuanya menjadi beban. Harus ini, harus itu, harus ini. Rasanya beban yang berat. Tapi kalau kita menyadari kasih yang begitu besar bagi kita. Kita menyadari bagaimana karena anugerahnya semata. Dia berikan dirinya. Dia datang ke dunia ini. Dan kita menyadari betapa luar biasa kasihnya. Maka kita dengan kesadaran itulah datang ke salib Kristus dan mengatakan, Tuhan, aku hidup di dunia ini tapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Di dalam Yesus Kristus anak Allah itu yang menjadi juru selamatku. Itulah pertama yang utama yang harus kita senantiasa sadari. Kalau kita menyadari hal itu, maka kita siap untuk diproses. Karena itu dikatakannya kedua. Ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari. Memikul salib itu bicara tentang harga yang harus kita bayar. Karena dia sedang memproses kita. Dia tidak ingin kita hanya jadi Kristen begitu-begitu saja. Hanya status Kristen. Ada yang bilang Kristen KTP. Hanya di KTP-nya tulisan Kristen. KTP Kristen tanpa pertumbuhan. Kristen tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Atau Kristen tanpa pertobatan. Karena dia ingin bahwa kita bertumbuh. Kita bisa semakin mengerti, semakin kuat. Apa indikatornya? Apa petunjuknya? Sederhana Bapak dan Ibu. Bahwa setiap hidup kita pasti akan mendapatkan ujian. Akan ada badai. Akan ada hujan deras. Akan ada angin ribut. Pertanyaannya, apakah pada waktu itu kita tetap teguh di dalam Dia dan tetap bisa memuji Dia, bersyukur bahkan dalam masa-masa yang sangat sulit. Akan ada pengukuran bagi kita sejauh mana kita teguh di dalam Dia. Dan gaya hidup murid inilah yang harus kita tabur setiap hari karena itu bicara perjalanan proses hidup. Tuhan katakan setiap hari kau memikul salib. Ini bicara proses yang Tuhan izinkan. Ini bicara tentang harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Tetapi ketika kita mulai mengatakan hidupku bukan aku lagi, siap Tuhan. Dibawa kemana, mau apa. Maka kau akan lihat Tuhan tidak pernah mau bawa kita ke jurang kebinasaan. Bukan. Dia ingin mengangkat kita. Dia ingin membuat kita menjadi mitra kerajaan surga. Tapi untuk itu memang ada proses. Tidak mungkin orang kuat seketika. Perlu ada proses untuk memperkuat. Perlu ada proses untuk memperindah.
Cara pandang kita jadi berbeda ketika kita melihat kesulitan. Ketika kita melihat salib, Tuhan katakan, oke, pikul salib, tapi jangan lupa, kuk yang aku berikan kepadamu itu enak maksudnya. Karena dia tahu pas sekali kemampuan kita, pas sekali tentang apa yang bisa kita tanggung atau yang tidak. Karena semuanya untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk menghancurkan kita. Dan bagaimana caranya dia katakan, dan mengikut aku. Kata yang digunakan mengikut itu adalah terus menerus ikut. Kalau ikut jaraknya dekat atau jauh? Dekat, dia ingin kita dekat dengan dia. Pada waktu dia ikut aku artinya karena dia mau bicara kepada kita. Dia mau cerita kepada kita. Dia mau memberikan pengajaran kepada kita. Dia mau juga memperlihatkan teladan kepada kita. Kita mengikuti Yesus, mengikuti perkataannya, mengikuti cara hidupnya, mengikuti bagaimana dia mempraktekkan pelayanan, dia mau kita mengikuti dia. Pada 3 pilar inilah sebetulnya dibingkai gaya hidup murid Kristus. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menyangkal diri. Yang kedua apa? Pikul salib setiap hari. Yang ketiga, ikut Yesus. Oke? Mengikut Yesus keputusanku. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Dan sekali lagi kita katakan, karena kita tahu dia punya menyiapkan hari depan yang penuh pengharapan. Kita anak-anaknya. Tidak mungkin seorang bapak memberikan batu, bukannya roti. Kasih ular, bukannya enggak. Tapi dia berikan yang terbaik bagi kita. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Sekali lagi dibingkai pilar utamanya adalah 3 tadi ya. Sangkal diri. Mengerti saya ini adalah kepunyaannya Tuhan. Pikul salib, siap diproses, apapun prosesnya. Karena kita tahu dia menakar setiap kekuatan kita. Mual mungkin anak bayi disuruh manggul beras 2 ton, mual mungkin. Ya. Sebab itu dia ngerti kurikulum yang pas yang dia siapkan. Kuncinya ikut Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan. Nikmati dia, suaranya, hadiratnya, perkataannya. Wow. Maka kita menjadi, dia bilang, kau adalah sahabatku. Betul kau anakku, tapi engkau sahabatku. Pada seorang sahabat dia kasih tahu rahasia-rahasia. Pada seorang sahabat dia kasih tahu hal-hal yang dia enggak kasih tahu ke semua orang. Ya, intim. Amin. Nah, dalam kisah kita lihat contoh. Ya, kita lihat contoh yang sudah kita sangat kenal. Kisah para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya bacakan ya. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pasti kita mengerti atau kita pernah ya atau sering mempelajari hal ini. Ini dimulai ketika Rasul Petrus berdiri pada hari Pentakosta, ada Roh Kudus dicurahkan, orang-orang yang berkumpul sekitar 120 orang, mereka berbahasa-bahasa lain menyebabkan orang lain pikir ini ada apa. Dan kemudian Rasul Petrus berdiri, dia berkhotbah, seorang nelayan tidak berpendidikan, tidak pernah belajar teologi secara langsung, ya dia belajar dengan keberadaan yang sangat sederhana, tapi kita lihat ketika Roh Kudus turun pada seseorang dan dia bicara tentang apa yang menjadi
proyek ilahi lewat Yesus Kristus. Orang-orang mendengar, orang-orang mengerti, orang-orang mendapatkan suatu gambaran yang jelas karena Roh Kudus yang menyingkapkannya. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Orang biasa, tidak berpendidikan, dengan kuasa Roh Kudus. Sekian ribu orang, tanpa mic, tanpa speaker, tanpa musik. Kok bisa? Kalau Roh Kudus bekerja pada seseorang, gak ada yang mustahil. Ketika Roh Kudus berbicara lewat seseorang dan kita mendengarkan, maka kita mengerti bahwa berita yang dibawa adalah bukan berita manusia, tapi berita dari tempat yang maha tinggi. Dan itu yang mengubahkan. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Pertama, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Ini bicara dibaptis artinya apa? Dibaptis menunjukkan mereka ingin berkatakan, aku sudah mati terhadap diriku sendiri. Dan aku bangkit untuk hidup bersama Kristus. Bukankah itu yang menyangkal diri? Itulah start awal ketika kita mengerti. Lalu kita dibaptis bukan hanya bicara ritual. Selam atau ada yang dipercik, ada bagi yang paling penting adalah dia mengerti. Wah, betapa luar biasanya apa yang dilakukan Yesus. Maka aku terima engkau sebagai juru selamat karena aku mengerti aku orang berdosa. Gak mungkin aku bisa menyelamatkan diriku. Dan terima kasih Kristus telah datang untuk menjadi juru selamatku. Tuhan Yesus jadilah juru selamatku. Langkah pertama. Langkah kedua adalah dia bersaksi kepada dunia ini. Aku sekarang sudah mati terhadap diriku. Dan aku bangkit bersama Kristus. Dalam simbol ditenggelamkan dan simbol dibangkitkan bersama Kristus. Itulah tonggak awal yang tidak boleh pernah kita lupakan. Inilah Tuhan, aku adalah milikmu. Apa yang kita bisa lihat? Kita bisa merasakan ada suatu suasana, ada suatu komunitas, ada suatu cara hidup yang sangat berbeda. Cara hidup yang luar biasa karena Roh Kudus mengintervensi setiap kegiatan, bukan hanya sekadar kegiatan, bukan hanya sekadar kegiatan membaca firman, bukan hanya sekadar kegiatan berkumpul, bukan hanya sekadar kegiatan untuk makan roti dan makan bersama, bukan, tapi Roh Kuduslah yang menjadi menyatukan, menyingkapkan sehingga kita melihat gaya hidup yang luar biasa ini. Pertanyaannya, apakah gaya hidup ini hanya cerita masa lalu? Apakah hal seperti ini hanya cerita 2000 tahun yang lalu? Atau kita percaya Roh Kudus tetap bekerja saat ini? Kita percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup, yang terus bekerja. Kalau kita bersama-sama terus menyatakan diri bahwa Dia hidup, Dia terus berkuasa, Dia terus menyatakan, maka kita akan menikmati gaya hidup yang sama. Mungkin konteksnya beda, kita nggak bisa tiap hari ke gereja secara fisik. Ya, tetapi kita bisa tersambung terus setiap hari bersama-sama. Nah Bapak Ibu, memang sekarang kalau kita perhatikan, ada tantangan di dalam kehidupan ini sebelum kita nanti bahas lebih lanjut. Tantangan masa kini. Masa saat ini seperti apa? Itu kan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana saat ini? Orang banyak hidup, kalau kita perhatikan apalagi di kota besar. Individualisme. Budaya, aku bisa sendiri. Bisa kok. Atau jangan ikut campur, ini urusanku. Begitu ya biasanya. Kalau kita itu udah nggak itu, saya nggak mau cerita, saya juga nggak perlu kamu cerita. Ya, pokoknya saya mau hidup sendiri. Ya bahkan ada beberapa kasus saat ini, saya dengar di China, ada remaja yang mengurung diri selama kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Hanya main game sendiri aja, mengurung. Rambutnya udah kayak apa gitu sampai akhirnya harus didobrak oleh polisi gitu ya, meminta bantuan. Kenapa? Karena cenderung kita bisa terhubung dengan dunia luar sendiri. Itulah individualisme. Atau materialisme, orang fokus pada harta duniawi.
ada pengejaran-pengejaran karena mungkin mereka berpikir itulah keberhargaannya. Semakin banyak harta, semakin dihargai. Itu yang dilakukan oleh manusia. Dan kita memang seringkali arus dunia ini seperti itu. Makanya enggak heran ya banyak orang yang pamer ya. Pamer harta, baru punya sedikit tapi pamernya soalnya. Dan nyewa tapi dipamerkan. Gitu ya. Ada yang begitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa enggak berharga kalau enggak punya itu. Itulah tantangan masa kini. Teknologi, tidak ada yang salah dengan handphone, tidak ada yang salah dengan smartphone. Asal kita bisa secara proporsional menggunakannya. Ya. Tapi seringkali kan kita lihat saat ini, secara jarak dekat tapi sebetulnya sedang berjauhan begitu. Betul? Karena semua anteng dengan handphonenya masing-masing begitu. Sekali lagi mari kita melihat bahwa ada kehidupan yang Tuhan ingin kita nikmati. Ya, kita nggak bisa dengan seorang diri menghadapi segala sesuatu. Tuhan tidak mendesain kita menjadi lone ranger, bisa sendirian gitu ya, enggak. Tapi kita seperti tubuh, di mana kita masing-masing anggotanya yang saling membutuhkan. Ya, yang keempat, sibuk. Pokoknya nggak ada waktu, sibuk ini, sibuk itu, ya sibuk. Tapi kalau yang kita lihat, apa yang terjadi dengan gaya hidup? Nah, apa sih yang disebut gaya hidup? Lifestyle. Apa yang sehari-hari kita lihat? Yang kita lakukan sehari-hari. Ya, maka kita lihat itulah gaya hidup. Lifestyle. Ya, sekarang mungkin ada banyak orang sedang banyak berkembang. Nah, misalkan contoh gaya hidup sehat. Apa yang dalam pikiran kita kalau kita bicara gaya hidup sehat? Maka seseorang yang menata betul makanannya, apa yang dimakan, berapa banyak, dia tahu betul. Ya, kemudian berapa banyak waktu yang digunakan untuk olahraga, untuk semua. Maka itulah gaya hidup sehat. Memperhatikan. Jadi kalau orang yang gaya hidup sehat pasti enggak gini. Ada sate kambing 50 tusuk sikat gitu. Ya, puji Tuhan, berkat Tuhan. Ya, pasti dia pikir mungkin saya mau sate kambing cukup 2 tusuk misalkan. Lalu kita kunaon 2 tusuk, nges 50. Oh, karena dia mengerti ada hal yang penting yang harus dia batasi. Ya, dia berolahraga, ya dia mungkin seminggu dia upayakan olahraga untuk seminggu minimal 3 kali, ya 3 kali 1 jam dan seperti itu. Karena dia mengerti itu penting, walaupun seringkali itu dipicu oleh sesuatu. Misal, nah ya pegel-pegel, misalkan gitu ya. Terus kita ke dokter, kita ke laboratorium cek darah. Lu ya kolesterol. Iya, trigliserid geus 400 misalkan. Akibatnya apalagi kemudian si dokter bilang, lamun kieu terus ibu bakal stroke. Wah, stroke cenah. Hari gitu. Kalau nggak mau stroke harus diatur. Ya gulana yang geus siga darah teh ieu nu geus siga teh botol ya. Habisnya geus siga kolak ya. Ya namanya darah ibu kental banget ini kalau baca stroke. Waduh, sieun ku stroke, maka menjalani hidup sehat. Bisa kan begitu ya? Hari ini saya ingin mengingatkan gaya hidup murid Kristus sambil kita diagnosis deh sejauh mana nih gitu ya. Bukan untuk menghakimi, tapi maksudnya untuk kita sama-sama check up. Ya kita lihat ya di dashboard kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita udah lupa nih. Ya jam doanya udah ala kadarnya. Sekali lagi bukan bicara tentang kegiatan status. Bicara tentang nutrisi rohani yang terus terdapat. Untuk bertumbuh. Betul? Oke. Jadi kita lihat dashboard kehidupannya ya. Kalau kita naik mobil kan ada dashboard tuh situ. Di sini ada ini. Bensin sabaraha deui gitu ya. Kemudian hal-hal lain kilometernya ya ngegas gitu kan. Waduh, kita harus ngerti kapan harus ngerem. Nah, untuk melihat gaya hidup tentang biasanya orang melihat ukuran-ukurannya begini. Apa waktu terbanyak yang kau lakukan? Untuk apa? Untuk kegiatan apa? Apa yang waktu terbanyak yang engkau pikirkan? Maka engkau akan bisa melihat itulah gaya hidup yang akan orang yang tadi saya bilang tadi ya,
gaya hidup sehat pasti cukup banyak dia untuk riset tentang makanan, riset tentang bagaimana ya. Nah, apa yang sekarang dipikirkan? Kalau dipikirkan adalah cuan ya, meninggal hepeng gitu. Artos cici. Maka yang dia omongin, yang dibicarakan pasti nggak jauh-jauh di sekitar itu. Betul nggak? Ya. Nah, jadi kita coba sama-sama sekali lagi sedang melihat ya dashboard hidup kita. Jadi kebanyakan hidup kita ini sekarang nih waktunya digunakan untuk apa? Orang-orang yang terdekat. Coba perhatikan, ada seorang psikolog bilang begini. Tunjukkan kepada saya 5 orang yang paling dekat denganmu. Maka saya akan menyatakan siapa dirimu. Maksudnya adalah kita pasti akan serupa dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ketika kita ada masalah, kita datang ke siapa? Pada waktu kita menghadapi sesuatu, kita paling senang sharing berjam-jam dengan siapa? Kalau kita sharing berjam-jam dengan misalkan senangnya adalah orang yang ahli di dalam burung berkicau gitu ya. Berarti kita senang burung berkicau dong. Gak mungkin dong kita ngomongin diskusi, ngomongin. Sekarang kalau saya dengerin orang yang misalkan ngomongin burung berkicau, iya sih bagus sih untuk pendekatan. Tapi kalau dia ngomongin 2 jam dengan saya bilang, sorry. Daripada berkicau mending saya ngurusin yang lain. Kenapa bagi saya gak penting gitu. Mengerti yang saya maksud? Oke. Sukacita gak ketika kita bicara tentang firman Tuhan? Lihat ukurannya. Seneng gak ya kalau kita lihat, aduh aku ngerasa nih, mungkin saat ini ngerasa, aduh kayaknya saya lagi kering, kok saya gak ini ya, kayaknya ada sesuatu deh. Aku mau cari tahu dah Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu bicara sebenarnya aku sedang menyadari bahwa ada sesuatu nih yang enggak, ya kan. Oke, bagaimana kita menggunakan uang? Dalam jemaat mula-mula, mereka senang berbagi, berarti apa? Uang mereka cukup banyak digunakan untuk melihat teman-temannya membutuhkan apa. Bukan untuk aku, bukan. Tapi mereka belajar apa yang sedang dialami. Apa yang perlu atau mau saya kontribusikan. Jadi dari situlah kita bisa melihat, bisa mengukur kurang lebih gaya hidup yang ada di dalam hidup kita. Nah, kembali ke Kisah Para Rasul 4 ayat 2 ayat 41 sampai 47 ini. Dari ayat-ayat ini maka kita akan melihat beberapa hal. Ya, ciri-ciri yang menjadi ciri-ciri murid Kristus sejati. Nah, saya mau mengulang-ulang ini. Ketika kita bicara ciri-ciri murid Kristus sejati, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ketika kita aduh kurang. Jangan berkata aduh beban, aduh sulit. Aduh harus ini ya, bukan sekali lagi enggak begitu. Karena ketika kita mengalami, menjalankannya, kita sedang di track yang benar untuk bertumbuh. Kalau kita sedang bertumbuh di dalam Kristus, maka kita akan semakin kuat, semakin teguh, semakin ngerti hidup ini. Gitu. Ketika tergoncang orang lain, kita bisa lebih tenang. Ketika keadaan tidak mudah, kita bisa tetap bersyukur. Bukankah itu hidup yang luar biasa? Betul nggak? Sementara orang teromong-ambing seperti ombak, ketika laiknya kurang, rasa aduh kunaon dia teh. Rasanya hidup ini ketika keadaan sulit, waduh mukanya berubah-ubah. Ya sebentar papaya, sebentar semangka, sebentar papaya, sebentar semangka gitu. Sebetulnya itulah kebanyakan orang-orang di dunia kan. Sangat tergantung. Ketika senang dia bisa ketawa, dia bisa, ketika itu bete. Kita tetap ada senang, tetap ada susah. Tapi secara proporsional kita bisa mengerti. Ini adalah proses yang Tuhan izinkan. Aku tetap bersyukur. Aku enggak sama pendapatnya. Kayaknya kenapa ya? Ya pembimbing saya kelihatannya kok sekarang lebih cuek ke saya ya. Puji Tuhan, karena saya melayani Tuhan, bukan melayani seseorang. Tetap aku mengasihi, tetap aku hormat. Orang yang seperti itu kan orang yang luar biasa. Yaitu orang yang teguh seperti batu karang. Dimanapun dia berada, dia bisa mengubah keadaan. Orang lain mengeluh, dia tetap memberikan motivasi karena dia tahu ada firman,
ada suara Tuhan juru selamatnya. Amin. Ya mungkin di Lembang ini belum terlalu terasa ya. Tapi nggak tahu kalau Mbak Santi ini kayaknya udah bisa melihat nih. Sekarang kan keadaan dunia itu lagi tergoncang. Ada yang namanya trampolin. Pernah dengar nggak trampolin? Ya pokoknya maksudnya karena Trump semuanya jadi wah semuanya gonjang-ganjing. Kita di sini rasanya jauh kayaknya nggak kerasa mungkin. Yang kerasa tiba-tiba aja ini jadi mahal, itu jadi mahal. Ya tadinya 100.000 bisa nggak borong segala rupa. Akhirnya jadi sakit gitunya. Ya nanti tanya Mbak Santi, gimana ininya dunia sedang kacau, ya sedang terjadi perubahan yang luar biasa. Tapi satu hal yang kita bisa tahu, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya itu sudah dinyatakan dalam firman. Akan tergoncangkan, suatu kali akan tergoncangkan apapun juga. Supaya orang mengerti, tidak ada tempat bersandar yang aman kecuali pada Tuhan Yesus. Oke, jadi ciri-ciri murid Kristus sejati. Yang pertama apa? Yuk kita lihat. 1, hidup dalam firman, berakar dalam firman. Ya ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun, katakan bertekun. Bertekun itu bukan berarti sekali-kali. Bukan kalau lagi mau. Kalau lagi mau lihat YouTube atau kalau lagi aduh udahlah saya pengen perlu ini saya cari yang saya perlu. Enggak. Yang namanya hidup dalam firman, murid Kristus itu adalah orang yang lapar akan firman Tuhan. Mereka tidak puas hanya mendengar sekali-sekali. Tetapi terus-menerus belajar dan menggali kebenaran Allah. Amin. Dan itu terlihat dari apa? Apa yang di-sharingkan, apa yang dibicarakan. Ya dia pengen tahu apa sih maksudnya ini Tuhan. Ya kan kemudian mungkin pada suatu ketika kita mengalami sesuatu kita dalam firman. Wow ini jawabannya. Mereka mulai semakin peka melihat arahan Tuhan lewat firman dari Alkitab. Jadi orang-orang ini ya kalau kita perhatikan. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Firman Tuhan jadi pedoman hidup. Bukan sekadar informasi atau kata-kata motivasi. Setiap ada sih yang kasih quotes firman Tuhan. Ya bagus, puji Tuhan. Tapi jangan hanya sekadar motivasi. Tapi kita bicara pedoman. Bahkan mungkin ada satu saat ketika Tuhan bicara keras. Ketika kita sudah mulai menyimpang. Kita tahu itulah firman. Yang memberikan kepada kita arah. Yang membersihkan hidup kita, yang harus mengerat mungkin sesuatu yang tidak berkenan dari hadapan Tuhan, itulah hidup dalam firman. Amin. Yang kedua, apa? Kita baca, hidup dalam persekutuan yang sejati. Ya, katakan dan dalam persekutuan dan mereka yang percaya tetap bersatu. Persekutuan jemaat mula-mula bukan sekadar berkumpul, tetapi hidup sebagai satu keluarga rohani. Mereka saling peduli, berbagi, dan mendukung satu sama lain. Kasih Kristus dihidupi dan dipraktekkan secara nyata. Ya saya bersyukur salah satu yang saya dapatkan dan saya nikmati di Lembang ini adalah hidup dalam kebersamaan ya. Ya senang ngumpul ya. Tapi senang ngumpul yang diomongin adalah, oh kita jangkau sana, kita jangkau sana. Kayaknya gimana Subang, kok bagaimana Pak Gaden, bagaimana, apa yang diomongin, apa yang kita lakukan. Kita senang berkumpul, tapi bukan kumpul sekadar kumpul ya, mungkin ada cerita-cerita lucu ya. Ya saya dengar banyak cerita lucu. Ada banyak hal lucu yang kita ini kan ya. Wah tapi keluguan itu kita bersama-sama, ketawa bersama-sama, mungkin sedang mempertawakan diri kita juga dalam arti kata yang kelucuan dan keluguan tadi ya. Ya, tentang apa? Saya dengar tentang mendoakan Dedi. Dedi siapa yang didoakan di Singapura? Ya, bukan sih ngedoain Dedi itu ya. Dedi siapa? Tuhan, Pak Dedi gitu ya. Padahal Dedi maksudnya ayah. Banyak yang lucu tapi pada dasarnya adalah kita sedang bergembira ketika kita lihat kita bersama-sama sedang menggarap menjadi alatnya Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin itulah kesukaan Tuhan melihat anak-anaknya
saling mendukung, saling berbagi. Amin. Di dalam karakteristik masing-masing ya. Oke, jadi perhatikan ciri-ciri persekutuan sejati. Apa saja? Satu, saling berbagi beban dan kegembiraan. Bukan hanya kegembiraan aja dibagi, beban pun boleh. Bukan hanya jangan beban saja. Jangan hanya datang kalau ada beban. Mau beban, mau gembira, kita sama-sama sukacita ya. Puji Tuhan, jadi kita sama-sama bergembira. Ya, tidak membeda-bedakan status sosial atau ekonomi. Kita nggak membeda-bedakan itu. Mau S berapa? S itu kan banyak ya. S berapa ada? Mulai dari SD, SMP, S1. Ya kemarin kami dukung seorang rekan yang menyelesaikan S3 ya di UPI dan cum laude. Wah kita sama-sama bersuka cita pada waktu sidangnya. Di sini ngaji jadi apa? Teman-teman gereja semua gitu ya. Puji Tuhan, kita senang ketika lihat seorang yang berhasil. Tetapi juga kita tidak pernah merendahkan orang-orang yang mungkin tidak beruntung mendapatkan pendidikan yang cukup. Jangan lupa Petrus gak ada satu S pun. Dia langsung N, nelayan. Nelayan tapi dengan roh kudus gak ada yang tidak ada yang sulit. Amin. Oke. Rela berkorban untuk kepentingan bersama, hidup dalam keterbukaan dan kejujuran. Kalau ada topeng, susah kita ya. Betul? Terbuka aja apa adanya, supaya bisa ditolong. Keterbukaan katanya awal dari pemulihan gitu ya. Kalau mau dipulihan kita terbuka. Dan ketika orang mendengar sesuatu terbuka, pasti kalau dalam kasih tidak ada hinaan, tidak ada. Tapi kita lihat Tuhan, aku mau jadi penolong. Apa yang bisa aku lakukan ya? Apa yang aku bisa lakukan? Udah langka ya komunitas kayak gitu ya. Orang bilang, bukan urusan gue. Orang bilang, gue sendiri udah banyak masalah. Betul. Orang bilang, udah, jangan ganggu gue. Tapi Tuhan mengatakan kita adalah satu tubuh. Bersama-sama kita tumbuh. Ketika satu jatuh, ketika satu merasakan sakit, semua merasakan. Dan kita bersama-sama bisa saling bergandengan tangan. Dan mengatakan, ayo bangkit lagi. Karena mungkin pada waktu yang lain kita yang jatuh. Kita juga membutuhkan uluran tangan. Jangan rungkan bilang, help. Ya, tolong, saya perlu pertolongan. Dengan begitu, kita bisa bertumbuh, berjalan lebih jauh, lebih luar biasa dalam Tuhan. Amin. Dan saya yakin lebih sehat karena banyak ketawa ya. Kalau ketawa ya, tambah banyak ketawa. Betul ya. Puji Tuhan. Ya, minggu lalu kita kedatangan banyak utusan-utusan misi juga dari luar Jawa. Ya bersyukur ya kita bersama-sama mendorong. Ada yang menyediakan rumahnya untuk bersama-sama menampung. Bukan karena gereja gak punya uang untuk kasih hotel ya. Tapi maksudnya kita ingin mengimpartasi hati misi. Ketika seorang yang dari Kalimantan, dari Kendari datang, mereka mengimpartasi. Tapi sebetulnya mereka pun sedang dikuatkan. Karena ketika mereka berada sendiri di ujung sana, kadang-kadang saya dengar, saya tahu ada yang rasanya udah mau menyerah. Karena persoalannya mereka harus tangani sendiri. Tidak mudah. Ya, jadi ketika kemarin di PD Rabu, Ketua Departemen Misi, Bang Reno memberi kesaksian. Katanya teman-teman yang dari daerah senang banget. Kenapa? Karena ngerasa ada tempat pulang. Ada tempat di mana diterima. Ya kita gak bisa pergi ke Kalimantan, kita gak bisa pergi ke Manokwari di sana. Ya ada orang yang mendapat panggilan itu. Tapi ketika mereka datang, kita sambut, kita berikan ya doa kita berikan apresiasi, kita berikan itu bagi mereka tuh seperti energi baru untuk kemudian mendapatkan energi untuk terus bergerak dalam Tuhan. Jadi itu juga menunjukkan kepada kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur, terima kasih untuk teman-teman ya yang bisa yang menarik semua bergerak di ibadah satu dengan di ibadah dua itu beda.
Ibadah satu mereka mempersiapkan, ibadah dua saya dengar kalian ada calung ya, ada apa gitu ya. Semua mempersembahkan yang terbaik dan itu kita menikmati. Kita punya tempat di keluarga rohani ini. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga apa tadi? Memecahkan roti bersama. Apa maksudnya memecahkan roti? Dan dalam memecahkan roti, pertama yang paling penting dalam memecahkan roti yang dimaksud di sini adalah bagaimana pribadi Kristus dan karyanya di kayu salib harus selalu jadi tema sentral dalam sharing dan perenungan hidup. Jadi ketika kita sharing, kita harus lihat karya Kristus. Karena Roh Kudus bersama-sama kita hanya ingin memuliakan Kristus, bukan? Nah, jadi kita lihat bagaimana Kristus dimuliakan, Kristus diberitakan, Kristuslah yang layak menerimakan kemuliaan. Amin. Jadi makna ya tentu ada juga kita bisa makan dengan senang hati, ya. Jadi makna memecahkan roti, mengenang pengorbanan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita alami, kita lihat pertolongan Tuhan. Mungkin Yesus memberikan pertolongan lewat seseorang, lewat satu keadaan. Tapi kita tahu, Kristuslah yang melakukannya bagi kita. Berbagi kehidupan, bukan hanya makanan. Ya, bersyukur di Lembang ini tidak pernah kekurangan makanan ya. Ya, terima kasih. Ya, karya Bu Minten. Dalam, nggak tahu biasanya kalau ada kodani, jangan hati macan. Oke. Maaf yang nggak ngerti. Hati mau itu jengki. Menciptakan momen kebersamaan yang bermakna ya. Kita sama-sama ada berkat, ada sambil pergi kemana, tak makan bersama, satu hal yang indah ya. Itu juga yang saya sangat nikmati di rumah kalau ada komsel, ada rapat. Ya istri saya paling senang untuk nyiapin apa nih. Ya bukan soal makanannya, tapi soal sambil makan kita bisa bercengkrama, membicarakan banyak hal di dalam Tuhan. Ya itu kehidupan mereka. Yang keempat, hidup dalam apa? Ibadah dan doa. Jelas mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Rasanya mungkin kita tidak mungkin sekarang tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tapi kita bisa saling bersapa di WA group ya. Saya sudah menyelesaikan pembacaan sampai mana dan lain-lain. Kita berdoa bersama. Dan tentu saja juga berdoa pribadi di secret place ya. Karena kita tahu bahwa perjumpaan dengan Kristus ketika Kristus bilang, dan ikut aku. Itu artinya kita mau dengar suaranya. Kita juga mau curhat kepadanya. Jadi dalam firman dan doa. Memecahkan roti di rumah-rumah. Memuji Allah dengan sukacita. Ya, baik. Yang kelima, kita hidup dalam pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan karakter. Buah-buah roh jelas nampak. Karena itu mereka disukai semua orang. Kalau kita bicara orang yang disukai semua orang, pasti kan sama lah. Standarnya sama. Pasti yang disukai semua orang tuh orangnya ramah ya, murah hati kan gitu ya. Ya penuh dengan kasih ya, sopan dan semuanya hal-hal. Kalau kita buah-buah roh kan, kasih, sukacita, damai sejahtera gitu kan ya. Kesabaran, kemurahan gitu ya, kelemah lembutan, dan penguasaan diri seperti itu. Tentu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana ketika kita menjadi murid Kristus. Kita hidup dalam firman, kita hidup dalam doa. Kita bersama-sama menikmati dengan Kristus. Pasti ada pertumbuhan. Pasti memang tidak tiba-tiba jadi malaikat ya. Semua masih bertumbuh. Tapi pasti ada perubahan. Amin. Yang dulunya egois banget sekarang mau berbagi. Yang dulunya sombong banget sekarang makin rendah hati. Walaupun mungkin sekali-kali kesenggol ya nanya. Tapi terus ingat, aduh ya. Sampai sekarang kadang-kadang gitu. Ya saya pun kadang seminggu ini ya ada beberapa yang aduh Tuhan rasanya saya ngomongnya nggak bagus ke istri gitu ya. Tapi refleksi, oke, lebih baik lagi ya.
Ya biasanya kita ada namanya manusia. Betul? Tapi refleksi untuk terus makin baik. Dan yang menarik, Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Amin. Ya mungkin kalau di Lembang kita nggak bisa mungkin membawa orang-orang yang kita injili ya ke sini, tapi kita tahu firman Tuhan terus disebarkan kemana-mana. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah yang keenam apa? Hidup dalam kebenaran, tekun dan teguh. Ya, apapun keadaan dunia, kadang-kadang kita miris melihat keadaan-keadaan yang sepertinya kok, waduh, namanya sih bagus ya, Immanuel, Ebenezer, gitu. Tapi rasa miris begitu kan ya. Nah, jadi ya gimana ya? Tapi mari murid sejati hidup dalam kebenaran. Amin. Kebenaran bukan sekadar ritual, bukan hanya sekadar kata-katanya status Kristen, tapi bagaimana kita bersikap. Amin. Dosa adalah dosa. Benar? Jika kita jatuh harus dibereskan. Tidak kompromi. Tekun dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan lupa kita melayani Tuhan. Bukan melayani manusia. Kalau kita melihat manusia kita akan aduh kuning gitu hirup nanya. Aduh rasanya. Tapi kalau kita Tuhan terima kasih. Tuhanlah yang menunjuk saya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tidak tergoncang oleh situasi karena menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan hidup dengan hormat dan takut akan Allah. Amin. Murid Kristus sejati pasti gak hidup sembarangan. Karena dia mengerti tanggung jawabnya kepada Tuhan. Penuh dengan penyembahan dan sukacita di tengah penderitaan. Murid sejati tetap memuji Tuhan dan berdoa bahkan di tengah penderitaan seperti Paulus dan Silas di penjara. Paulus dan Silas dipukulin dulu, didera. Lalu dalam keadaan sakit malam-malam. Lain cerik sesegukan. Lain meraung-raung kenyerian. Tapi yang dilakukan apa? Memuliakan Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, kuasa Roh Kudus turun. Semua penjara merasakan hadirat Tuhan. Bisa jadi Tuhan izinkan engkau berada bahkan seperti dalam lembah kekelaman. Pertanyaannya, pada waktu itu, teruslah menyatakan Tuhan baik. Teruslah dengan iman mengatakan, aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengizinkan ini dengan satu maksud yang baik untukku. Mungkin sekalipun keadaan sepertinya belum berubah. Dengan mata kita melihat sepertinya belum berubah. Tapi saya tahu di alam roh sedang terjadi perubahan. Amin. Itulah sikap seorang murid. Seorang yang mengerti bahwa gurunya megang kendali atas keadaan semua. Itulah kita bisa bersuka cita. Kita bisa tetap memuji Tuhan. Kita bisa tetap sekalipun mungkin memuji Tuhan dengan air mata. Dengan keadaan yang Tuhan tolong aku. Tapi murid sejati mengerti. Ada salib yang harus ditanggung. Salib itu. Salib yang dipanggul oleh Kristus. Kemana dia menuju? Ke Golgota. Orang bilang di sanalah puncak segala kenistaan secara mata, tapi secara rohani di sanalah puncak di mana kemudian Allah meninggikan. Amin. Murid sejati tetap memuji Tuhan dan berdoa bahkan di tengah penderitaan. Yang kedelapan, orang-orang yang menjadi murid Kristus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Murid sejati dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita mengerti tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa.
Kita mengerti bahwa kita tidak bisa lepas dari pokok anggur itu. Kita perlu terus pengurapan. Kita perlu terus api yang dari Tuhan. Dengan penuh Roh Kudus kita berani memberitakan Injil damai sejahtera. Tidak takut menghadapi tantangan. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang ini menyebabkan terjadinya mujizat demi mujizat. Keadaan-keadaan yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dengan bebas. Jadi terus harapkan mujizat. Harapkan hal supranatural. Harapkan hal yang ajaib terjadi. Ketika kita melayani, jangan hanya bicara dengan kata-kata. Karena kita mengerti kata-kata kita tidak ada artinya tanpa pengurapan Roh Kudus. Karena itu mari Bapak dan Ibu, ketika berbicara kita mengerti, sadar betul. Roh Kudus tolong setiap kata-kataku. Roh Kudus tolong setiap pelayanan yang kulakukan. Dan kita tahu itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan? Pada waktu 3,5 tahun pelayanannya, dia manusia sejati. Tapi manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Manusia yang terhubung terus dengan surga. Sehingga proyek terbesar, terhebat, yaitu proyek penyelamatan bisa berlangsung. Dan hari ini kita meneruskan sebagai pemegang tongkat estafet untuk menjadi mitra Kristus. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita mau baca sama-sama. Kalau kita mau simpulkan hari ini kita belajar tentang apa? 1, 2, 3. Gaya hidup murid sejati adalah hidup yang berakar dalam firman, doa, bersekutu, hidup kudus, tekun, berani bersaksi dan menyala dalam Roh Kudus. Menyala katanya gitu ya. Oke, hari ini kita sama-sama telah belajar. Dan sebagai murid sejati, salah satu ciri khas utama dari murid adalah terus belajar. Kita belum sempurna. Waktu belajar mungkin nggak selalu pentingnya sempurna. Kadang-kadang dapat 60 mungkin ya. Kadang-kadang kudu remedial. Bisa jadi. Itulah seorang yang belajar. Kita nggak sempurna tapi orang yang menyadari lalu memperbaiki. Itulah seharusnya. Jadi seorang murid sejati bukan hanya mendengar. Hari ini kita mendengar Tuhan mengingatkan kembali. Tapi yuk kita mulai melakukan firman Tuhan. Kita lihat kembali. Periksa kembali. Apakah aku berakar dalam firman dan doa? Masihkah firman dan doa menjadi kesukaan bagiku? Apakah aku memiliki komunitas sejati? Tanpa komunitas kita akan sangat mudah patah. Minta kepada Tuhan dan bersyukur di gereja ini. Ada komunitas sel, ada pemuridan. Masuk di dalam pemuridan. Kalau saudara belum punya, karena kita perlu mentor. Kita perlu orang yang mengingatkan. Seorang murid tentu perlu diajar oleh seorang yang mengajar. Ada teman-teman sebagai sesama yang belajar. Apakah aku berani bersaksi dan setia dalam proses? Ini semua menjadi refleksi bagi kita pada hari ini. Dan biarkan Roh Kudus berbicara kepadamu, termasuk kepada saya. Saya pun berefleksi. Jangan-jangan keseringan terus berkhotbah, lupa hal-hal ini sudah mulai menurun. Tentu setiap hari baca firman, tentu setiap hari berdoa. Tapi bagaimana dengan kualitas doanya? Bagaimana apakah kita betul-betul mengatakan, Tuhan aku gak berhenti sebelum aku mendapat pesan. Tuhan aku rindu Tuhan. Untuk mendapatkan isi hatimu. Atau hanya sekedar ritual, kegiatan semata. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh Tuhan.
Inilah keputusan kami Tuhan, kami mau memperbaharui kembali komitmen kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang wanita saja. Dengarkanlah Tuhan pernyataan saudara-saudara. Oh Yesus, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. yang pria. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini hari yang baik untuk kita memeriksa diri kita kembali. Masihkah kita bergairah untuk mencari wajah-Nya? Masihkah kita bergairah untuk menggali firman Tuhan? Masihkah kita sungguh bergairah untuk bersaksi bagi Dia? Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara. Hamba berdoa, Roh Kudus yang menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini juga yang mengikuti di live streaming. Hamba berdoa pengalaman-pengalaman baru bersama Yesus. Pengalaman-pengalaman ketika Engkau menyentuh kami Tuhan dengan firman-Mu. Pengalaman-pengalaman ketika kami merasakan kehadiran-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Dalam doa penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu itulah yang membuat kami mengatakan Yesus kami hidup. Yesus kami berbicara. Yesus kami menolong kami. Yesus kami memberi kekuatan kepada kami. Kami haus Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mohon, kami haus Tuhan. Untuk boleh bertemu dengan Kau. Untuk boleh kembali merasakan kegirangan kami di dalam Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus.
Kami perlu intervensilah setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan lewat berbagai cara kepada setiap kami, sehingga kami mengerti Engkau ada, Engkau hidup, Engkau menyertai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Shikala bala 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 santa kala bala bala masyala la bala masyala. Kami haus Tuhan, kami rindu Tuhan, mengalami kembali Tuhan. Oh ramakayana la bala 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 masyala la. Kami perlu Tuhan lawatanmu, kami perlu Roh Kudus jamahanmu. Kami perlu kesegaran yang dari surga, kami perlu Tuhan api yang dari surga untuk membakar hidup kami. Ora bakala bala 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 sata kala bala 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 bala. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus yang terus desak kami, setiap jemaatmu di tempat ini. Perjumpaan-perjumpaan yang khusus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Teriakan sukacita, air mata yang tercucuran karena kami mengerti Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Teramat baik Tuhan Yesus. Teramat baik Tuhan. Kau baik, Kau baik. Salib. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami haus. Terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Mendoakan jemaatmu yang tidak bisa hadir. Tuhan lawat mereka, kunjungi mereka, kuatkan mereka Tuhan. Kami doakan Mbak Yus juga Tuhan yang melayani di Sumedang. Kami doakan para penatua Tuhan, boleh Tuhan mengalirkan Tuhan isi hatimu Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa setiap komsel yang diadakan sepanjang minggu ini Tuhan. Setiap persekutuan yang diadakan, doa-doa, hadirlah dengan nyata Tuhan. Hadirlah dengan nyata Tuhan. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan mereka yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami semua perlu Tuhan. Perlu melihat hal ajaib terjadi. Kami mau katakan kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Baik, mari kita kembali berdiri. Angkat kedua belah tanganmu. Jemaat Tuhan, di tanganmu ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di tanganmu Tuhan Yesus memberikan tongkat estafet untuk memberitakan kabar sukacita. Di tanganmu ada banyak orang yang menantikan uluran. Karena itu marilah kita pulang dengan membawa kerinduan ilahi dalam hatimu. Dengan membawa isi hati Tuhan dimanapun kita berada. Karena Tuhan terus memandangmu dengan wajahnya, menyinarimu dengan menghangatkan engkau, memberikan engkau damai sejahtera dan kasih karunia, memampukan engkau untuk mendengar suaranya dan melakukan tindakan-tindakan yang perlunya dilakukan dimanapun kau berada, supaya terjadi perubahan, terjadi pertobatan, terjadi sukacita, untuk menjadikan engkau terus menjadi kepala, memberikan pengaruh dimanapun kau berada, memberikan kekuatan dimanapun kau berada. Dan terimalah perlindungan dari tempat yang maha tinggi,
keluar masukmu dilindungi, dijagai. Tuhan mengirimkan berlaksa-laksa malaikat menjagai engkau, anak-anakmu dan rumah tanggamu. Karena di rumah tanggamu dan di dalammu ada tanda kerajaan Allah. Engkau milik Kristus. Terus naik dan tidak turun. Terus lakukan apa yang Tuhan suruhkan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Dia menyertai engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, puji nama